Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah al-Mansyurah li'tiqadi ta'ifatin najiyatil mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Hakami rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-31 yang pembahasan kita masih berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca penjelasan dari penulis tentang contoh-contoh sifat zatiyah Allah Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di sana beliau menyebutkan beberapa contoh, di antaranya tentang sifat kedua tangan Allah Ta'ala, sifat wajahnya Allah Ta'ala, sifat kedua matanya Allah Ta'ala, dan lain sebagainya di antara sifat-sifat dzatiyah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan pada kesempatan kita ini kita akan membaca lanjutan dari penjelasan beliau tentang hal ini, yaitu penyebutan contoh sifat-sifat dzat dari As-Sunnah. Maka beliau menyampaikan dalam pertanyaannya, ma mithalu sifati dzati minas sunnah? Apa saja contoh sifat-sifat zat dari sunnah? Ini sifat-sifat dzatiyah yang disebutkan di dalam As-Sunnah. Maka beliau menyebutkan di antaranya dalam jawabannya, beliau mengatakan kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Rawahu Muslim. Yang pertama, seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW, beliau bersabda, hijabuhun nur, hijabnya Allah Ta'ala adalah cahaya. Sebagian ulama menerangkan bahwa yang dimaksud dengan hijabuhun nur di sini, hijabnya adalah cahaya sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW ketika ditanya apakah engkau ketika Mi'raj, ini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, maka beliau SAW mengatakan nurun anna arah, ada cahaya, bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah cahaya yang menghijabi antara Rasulullah SAW dengan Allah Ta'ala, sehingga dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Akan tapi nanti pada hari kiamat, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan wajahnya kepada penduduk surga, sehingga semua orang yang di dalam surga itu akan mendapatkan kenikmatan terbesar, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijabuhun nur, hijabnya Allah Ta'ala adalah cahaya. Lau kasyafahu, seandainya Allah Ta'ala menyingkapnya atau membuka hijab tersebut, la ahraqat subuhat wajhihi, maka subhatu wajhihi, yaitu cahaya yang panas dari wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ahraqat, akan membakar mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi, akan membakar apa saja yang pandangan Allah Ta'ala sampai kepadanya, yakni di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah bahwasanya seandainya Allah Ta'ala menyingkap hijabnya, maka cahaya yang panas yang terpancar dari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan membakar seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena basaruhu, yaitu pandangan Allah Ta'ala itu mengenai seluruh makhluknya. Maka kalimat mantaha ilahi basaruhu min khalqihi, maksudnya adalah seluruh makhluk Allah Ta'ala akan terbakar oleh cahaya yang panas dari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang ini menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya makhluk, yakni manusia pada asalnya di dunia ini tidak akan mungkin bisa untuk melihat wajah Allah Ta'ala secara langsung, dan tidak akan kuat mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Adapun di akhirat nanti ketika manusia di dalam surga, maka Allah Ta'ala telah memberikan kekuatan yang sempurna pada manusia di dalam surga, dan mereka diberikan kekuatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan itu merupakan kenikmatan yang terbesar yang didapatkan oleh seorang manusia di dalam surga, melebihi kenikmatan yang di dalam surga. Baik, dari hadis ini sifat zat yang ingin disampaikan oleh penulis adalah sifat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, di mana hadis ini menetapkan Allah taala memiliki wajah. Maka dari hadis ini kita menetapkan bahwasanya Allah taala benar-benar memiliki wajah yang hal itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh kita serupakan dengan wajah makhluknya, dan tidak boleh kita membayangkan wajah tersebut dengan fikiran kita. Nah, kemudian yang kedua, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaminullahi mal'a la taghibuha nafaqatun sahaun al-laila wan nahara ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal arda fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi wa 'arshuhu 'ala al-ma'i wa bi yadihi al-ukhra al-faydu aw al-qabdu yarfa'u wa yakhfadu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, yaminullahi mal'a. Yaminullah dimaksud di sini adalah tangan kanannya Allah Ta'ala, mal'a, senantiasa penuh. La taghibuha nafaqatun, tidak akan menguranginya nafaqah, yaitu yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Jadi Allah Ta'ala senantiasa memiliki kekayaan yang tidak akan berkurang kekayaannya. Ya, yaminullahi mal'a, tangan kanan Allah Ta'ala itu penuh, tidak akan dikurangi, tidak akan berkurang dengan sebab nafaqah. Saha'ul laila wan nahara, yaitu Allah Ta'ala saha'u, yani senantiasa memberikan pemberian kepada hambanya, ya, senantiasa mencurahkan anugerahnya kepada hambanya. Al-laila wan nahara, setiap malam dan setiap siang, tidak ada henti-hentinya Allah Ta'ala memberikan anugerahnya kepada hamba-hambanya. Ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal arda. Ara'aytum, beritahukan kepadaku, bagaimana pendapatmu, apa yang Allah Ta'ala infakkan, yang Allah Ta'ala berikan, ya, kepada hambanya semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi, maka hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada di dalam tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya yang begitu banyak ini, yang luar biasa banyaknya, sama sekali tidak akan mengurangi apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan kesempurnaan kekayaan Allah Ta'ala, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana pemberian yang Allah berikan kepada hambanya tidaklah mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Wa 'arshuhu 'alal ma'i, dan arasnya Allah Ta'ala di atas air. Wa biyadihi al-ukhra al-faydu awil qabdu, dan di tangannya yang lain al-faydu awil qabdu. Kalimat ini merupakan keraguan dari perawi hadis, apakah yang benar adalah al-fayd ataukah al-qabd. Apabila yang dimaksud adalah al-fayd, maka maknanya adalah pemberian dan anugerah Allah Ta'ala. Adapun al-qabdu, maka maksudnya adalah qabdul arwah, yaitu ditahannya atau dicabutnya ruh-ruh di antara makhluk-makhluknya. Yarfa'u wa yakhfidu, dan Allah Ta'ala dia mengangkat dan merendahkan di antara hamba-hambanya. Nah, yang ingin disampaikan oleh penulis dari hadis ini yaitu kalimat yaminullah dan juga kalimat biyadihil ukhra, yang ini menunjukkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki sifat zatiyah, yaitu tangan, yaitu kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki dua tangan yang hakiki, yang hal itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala, dan tidak boleh disamakan dengan tangan makhluknya atau dibayangkan oleh fikiran-fikiran kita. Nah, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits ad-dajjal, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis tentang Dajjal, dalam hadis tentang Dajjal, di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang akan keluarnya Dajjal di akhir zaman, dan beliau mengatakan di antara yang beliau sampaikan, innallaha la yakhfa 'alaikum innallaha laisa bi'a'wara, bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak lagi samar atas kalian,
Ini Allah Ta'ala itu jelas memiliki kemuliaan-kemuliaan yang sempurna, sifat-sifat yang maha tinggi, ya. Maka tidaklah samar atas kalian. Sedangkan Dajjal, maka dia adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Di antara sifatnya adalah dia adalah makhluk yang memiliki mata yang buta sebelah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innallaha laisa bi'a'wara, sedangkan Allah Ta'ala tidaklah buta sebelah. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Hadis ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki dua mata yang hakiki. Dua mata yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala, sesuai dengan kesempurnaannya Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak sama dengan matanya makhluk dan tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita. Hal itu ditunjukkan oleh kalimat innallaha laisa bi'a'war. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah a'war, buta sebelah. Karena kalimat a'war tidak disebutkan kecuali untuk menunjukkan sesuatu yang memiliki dua mata, sedangkan salah satunya buta. Maka ketika disebutkan Allah laisa bi'a'war, maka tentu saja Allah Ta'ala tidaklah memiliki kebutaan pada salah satu matanya, sehingga Allah Ta'ala memiliki dua mata yang hakiki. Apalagi disebutkan dalam kalimat selanjutnya, wa asyara biyadihi ila ainihi, dan Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya kepada mata beliau SAW. Al-hadis. Nah, kalimat ini wa asyara biyadihi ila ainihi menunjukkan bahwasanya beliau menghendaki yang dimaksud dengan kalimat ini adalah apa? Mata yang hakiki, ya, dan bukan menyerupakan mata Allah Ta'ala dengan matanya beliau SAW, tetapi hanya untuk mendekatkan pemahaman kepada kita bahwasanya mata yang Allah miliki adalah mata yang hakiki. Nah, kemudian wa fi haditsil istikharati, dalam hadis istikharah, yaitu doa istikharah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa istikharah, yaitu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azimi fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyubi. Di antara bacaan dalam doa istikharah, Rasulullah SAW mengajarkan agar kita berdoa, Allahumma inni astakhiruka, ya Allah, sesungguhnya aku meminta al-khair, ya, atlubul khaira minka, yaitu aku meminta kebaikan darimu atau meminta pilihan darimu, ya. Ini kalimat astakhiruka bisa dimaknai dengan aku meminta kebaikan darimu atau pilihan terbaik darimu. Bi'ilmika, yaitu dengan ilmumu, ya, aku meminta pilihan tersebut, meminta kebaikan darimu dengan ilmumu, karena engkau yang mengetahui segala sesuatu yang baik dan yang buruk. Wastaqdiruka biqudratika, dan aku meminta, yakni engkau memberikan kudrah kepadaku, kemampuan kepadaku, biqudratika, dengan kudrahmu, karena seorang manusia tidaklah akan mungkin bisa melakukan suatu perbuatan kecuali dengan kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, dengan kudrah, kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Maka dalam melaksanakan kebaikan, ya, dan menghindari keburukan, kita harus senantiasa meminta ini kepada Allah Ta'ala bantuannya, meminta kudrah, meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa as'aluka min fadlikal 'azimi, dan aku memohon kepada engkau ya Allah di antara fadlikal 'azim, karuniamu yang sangat besar, ya. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, sesungguhnya engkau lah yang maha mampu dan aku tidaklah mampu. Wa ta'lamu wa la a'lamu, dan engkau lah yang maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyubi, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan Tirmizi, ya, dimaksudkan oleh penulis untuk menetapkan beberapa sifat zat Allah Ta'ala, yaitu sifat ilmunya Allah Ta'ala. Ini termasuk sifat zat bagi Allah Ta'ala, sifat zatiyah. Demikian pula kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini juga merupakan sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum la tad'una asamma wala ghaiban, tad'una sami'an basiran qariba. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala para sahabat, yakni pulang dari Khaybar, maka mereka melewati sebuah lembah, dan tatkala mereka naik
ini menanjak dalam perjalanannya, maka mereka mengucapkan takbir dengan keras. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan mereka, irba'u ala anfusikum, hendaknya kalian mengasihi diri kalian, jangan berzikir dengan keras-keras, nanti kalian capek, kasihanilah diri kalian. Kemudian beliau SAW mengatakan, innakum la tad'una asamma, sesungguhnya kalian itu tidaklah menyeru, tidaklah berdoa kepada zat yang asam, yang tuli, ya, wala ghaiban, dan engkau tidaklah berdoa kepada zat yang ghaib, yang entah kemana, tidak ada, ya, yang ghaib, yang hilang entah kemana, ya, tidak. Tad'una sami'an basiran qariban, namun kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar, ini maha melihat dan maha dekat. Artinya apa? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita ketika berdoa kepada Allah Ta'ala ataupun berzikir kepada Allah Ta'ala tidak dengan suara yang keras, ya, tidak dengan suara yang keras, kecuali pada zikir-zikir tertentu yang dituntut adanya bacaan yang keras, ya. Tapi pada asalnya ketika kita berdoa dan berzikir kepada Allah Ta'ala tidak dengan suara yang keras, tapi suara yang pelan. Kenapa? Karena kita berdoa kepada Allah Ta'ala yang maha mendengar, tidak tuli, ya. Allah Ta'ala yang maha melihat dan maha dekat dan tidak ghaib dari kita. Nah, dari hadis ini beliau ingin menetapkan, ya, melalui hadis ini kepada kita tentang bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat zat, yaitu sifat sama' dan basar, sifat yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah an yuhiya bil amri takallama bil wahyi, al hadis. Apabila Allah Ta'ala menginginkan untuk mewahyukan suatu perkara atau suatu perintah, maka Allah Ta'ala berbicara dengan wahyunya, al-hadis. Nah, hadis ini dalam catatan kaki ada keterangan isnaduhu fihi dha'fun, sanadnya, ini dalam sanadnya tersebut ada kelemahan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan Ajuri dalam Asy-Syariah. Diriwayatkan Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan Ajuri dalam Asy-Syariah. Ya, dalam sanadnya tersebut terdapat kelemahan karena dalam sanadnya terdapat Nu'aim bin Hammad, ya, yang dia termasuk perawi yang lemah, ya. Dan juga dalam sanadnya tersebut terdapat Al-Walid bin Muslim yang dia seorang mudallis, tadlis taswiyah, seorang mudallis yang menyamarkan, yaitu dari mana dia mengambil riwayat hadis tersebut, dan dia menyampaikan dalam hadis ini menyampaikan dengan secara an'anah, ya, dengan menyebutkan an syekhin, an syekh, dan seterusnya. Maka sanad hadis ini dihukumi dengan lemah, ya, hadis yang lemah. Akan tetapi yang ingin beliau tetapkan dalam hadis ini adalah tentang sifat zat Allah Ta'ala, yaitu berupa sifat kalam. Dan ini meskipun hadis ini dhaif, tetapi penetapan sifat kalam ini telah ditetapkan dalam banyak sekali dalil-dalil, baik dalam Alkitab ataupun As-Sunnah. Maka meskipun kita tidak menetapkan sifat kalam dari hadis ini, tapi kita bisa menetapkan sifat kalam dari hadis-hadis yang lainnya ataupun dari Al-Quranul Karim. Sebagaimana disebutkan dalam kalimat selanjutnya, wa fi hadisil ba'ts, dalam hadis tentang al-ba'ts. Al-ba'ts di sini yang dimaksud bukanlah ba'ts ini kebangkitan, tetapi al-ba'ts yaitu yaitu ba'tsan nar, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, akhrij ba'tsan nar, keluarkanlah ba'tsan nar. Apa yang dimaksud dengan ba'tsan nar? Demikian pula ditanyakan oleh Nabi Adam alaihissalam, wa ma ba'tsun nar, apa yang dimaksud dengan ba'tsun nar? Ini kalau kita terangkan atau terjemahkan dengan bahasa kita, ba'tsun nar adalah sekelompok manusia yang dikirim menuju neraka. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis tersebut, min kulli alfin tis'atimi'atin wa tis'atan wa tis'in. Jadi dari 1000 orang, maka keluarkanlah 999 orang yang dikirimkan ke neraka. Yang ini menunjukkan bahwa penduduk neraka itu jauh lebih banyak daripada penduduk surga dari kalangan manusia. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang sedikit yang masuk dalam surga. Amin. Baik. Dalam hadis tersebut disebutkan, yaqulullahu ta'ala ya Adam fayaqulu labbaik.
Ya. Fayaqulu labbaik. Allah Ta'ala berfirman, yaitu berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam. Maka Nabi Adam pun menjawab, labbaik. Aku sambut seruanmu ya Allah. Nah, hadis ini panjang. Namun intinya di sini bahwasanya beliau Syekh rahimahullah taala ingin menetapkan Allah Ta'ala memiliki sifat berbicara. Di mana Allah Ta'ala mengatakan di sini, Rasulullah SAW mengatakan di sini, yaqulullah. Allah Ta'ala berbicara, yaitu kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa hadithu kalamillahi li'ibadihi fil mawqifi wa kalamihi li ahlil jannati wa ghairi dzalika ma la yuhsa. Dan hadis-hadis yang lain yang membicarakan tentang kalam Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya fil mawqif, yaitu di padang mahsyar, yaitu ketika manusia itu berdiri menunggu ketetapan Allah Ta'ala, wa kalamihi li ahlil jannah, dan juga tentang pembicaraan Allah Ta'ala, perkataan Allah Ta'ala kepada penduduk surga, wa ghairi dzalika ma la yuhsa, dan yang selain itu yang tidak bisa dihitung jumlahnya yang sangat banyak, yang menunjukkan bahwasanya yang ini semua menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat kalam, dan ini merupakan sifat zatnya Allah Ta'ala apabila ditinjau dari asal dari sifat kalam tersebut. Nah, inilah beberapa sifat-sifat dzatiyah, ya, sifat-sifat dzatiyah Allah Ta'ala yang disebutkan dalam as-sunnah as-sahihah, disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Intinya bahwasanya kita harus menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah, baik itu berupa sifat-sifat Allah Ta'ala yang dzatiyah ataupun sifat-sifat Allah Ta'ala yang lainnya, yaitu sifat-sifat af'al, sifat-sifat perbuatan, sifat-sifat fi'liyah, yang sebagian contohnya insyaAllah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.